Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Radar Selatan. Kembali lagi bersama kami dalam podcast menyambut Ramadan bersama PLN UP3 Bulukumba. Pada hari ini kita sudah bersama dengan 3 narasumber dari PLN UP3 Bulukumba. Di samping kiri saya ada Pak Ridho Hidayat. Beliau adalah tim leader niaga dan pelayanan pelanggan. Kemudian ada Pak Ayub Nur Hadiawan, tim leader K3L dan keamanan. Kemudian ada Pak Dimas Chandra sebagai tim leader sales retail. Selamat datang di podcast Radar Selatan, Bapak. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang program-program layanan PLN selama menyambut dan selama Ramadan ini. Nah, untuk sesi pertama kita akan berbincang terkait yang biasa yang hangat-hangat sekarang, Pak, soal diskon tarif listrik. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, dari jadi kalau untuk diskon di bulan ini ada 2 diskon. Yang pertama, diskon tarif listrik itu sudah dimulai sejak bulan Januari 2025. Yang kedua itu diskon tambah daya. Ini yang baru-baru launching di bulan ini. Jadi nanti untuk diskon tambah daya dijelaskan Dimas. Untuk diskon tarif listrik ini adalah program pemerintah yang dimana menyasar pelanggan rumah tangga. Jadi mulai daya 450 sampai dengan daya 2200 itu khusus tarif rumah tangga, dan itu berlaku selama 2 bulan di bulan Januari dan Februari. Dan untuk mekanisme diskonnya itu otomatis diskon sebesar 50%. Jadi kalau untuk kita ada 2 pelanggan di PLN, ada pelanggan prabayar yaitu yang seperti isi token. Yang kedua itu pasca bayar yang dipakai dulu baru dibayar bulan depannya. Nah, mekanismenya agak berbeda, tapi sifatnya sama. Jadi kalau untuk mekanisme prabayar, diskonnya itu dimulai dari pembelian mulai Januari sampai Februari. Nah, untuk pasca bayar dia pemakaian Januari namun terbit rekeningnya di Februari. Nah, itu baru kelihatan diskonnya di bulan Februari. Nah, di bulan Maret ini terakhir untuk pemakaian Februarinya. Jadi di bulan Maret nanti ada rekening bulan Maretnya itu masih diskon 50% khusus untuk pasca bayar. Namun untuk prabayar hari ini terakhir pembelian tokennya, ya khusus untuk prabayar. Kalau untuk pasca bayar sebenarnya untuk pemakaian juga terakhir hari ini. Namun tagihan listriknya kan terbit di Maret. Nah, itu yang Maret nanti terbit itu diskon, masih diskon 50%. Jadi setelah tanggal 1 baru berlaku diskonnya? Iya, untuk tagihannya. Kalau untuk pemakaiannya sudah selesai di bulan Februari pasca bayar. Berarti di hari ini sampai jam 12 malam, Pak? Iya. Sampai jam 12 malam. Masih bisa untuk beli token. Dan itu maksimal untuk per KWH berapa, Pak? Jadi memang ada di kami itu maksimalnya untuk pembelian KWH-nya itu sebesar 720 jam nyala. Jadi 720 jam nyala itu didapat dari misalnya pemakaian full selama 24 jam dikali 30 hari 720 jam. Nah, itu dikonversikan ke token KWH. Itu bisa maksimal, tapi ada jika untuk lebih dari itu memang tidak bisa karena maksimal kita 24 jam untuk pemakaian listriknya. Nah, ini yang menarik karena ada batas daya atau KWH tertentu yang untuk diskonnya, Pak, ya? Iya. Maksimal 720 jam. Nah, perbedaan per KWH itu, Pak, maksudnya kan ada daya 450, ya, ada daya 900, itu maksimal berapa? Perbedaan maksimalnya sama berbeda, Pak. Seperti yang disampaikan Pak Ridho tadi, itu 720 jam nyala dikali dengan dayanya, Pak. Jadi daya dibagi 1000 dikali 720 jam nyala. Jadi itu jumlah KWH yang maksimal bisa dibeli. Jadi kalau beli 720 jam nyala hanya bayar separuhnya saja, ceritanya seperti itu, Pak. Tapi untuk batasan dayanya sesuai dengan daya yang terpampang di KWH.
Jadi bergantung pemakaian pelanggan ya. Misalnya kalau dia lewat dari itu ya Nggak bisa Pak, iya. dia otomatis Pak atau gimana? Otomatis Pak, dikunci by system. Baik, jadi ternyata ada batasan penggunaan listrik untuk diskon ini baik pasca bayar maupun prabayar. Jadi, nah sekarang Pak untuk menyambut Ramadan ini kan biasa konsumsi listrik itu agak meningkat. Hampir mungkin semua masyarakat itu 24 jam lah istilahnya nyala. Nah, untuk mengantisipasi layanan itu Pak. Iya, jadi yang pertama Pak, untuk menyambut Ramadan ini kita ada promo diskon tambah daya Pak. Iya. Itu hanya bayar 50% dari harga normalnya dengan cara mendownload aplikasi PLN Mobile, kemudian melakukan transaksi di PLN Mobile. Setelah itu langsung mendapatkan voucher diskon tambah dayanya. Jadi misalnya dari 450 ke 900 itu harga normalnya sekitar 400.000, hanya bayar setengahnya saja. Itu untuk berlaku seluruh tarif rumah tangga, bisnis dan lain-lain. Untuk yang khusus rumah ibadah itu ada tambahan lagi 50% Pak. Jadi misalnya normalnya 400 didiskon dulu 50% plus diskon 50% lagi. Jadi kalau normalnya 400 hanya bayar 100.000 saja seperti itu. Nah ini menarik. Iya Pak. Ada untuk khusus rumah Iya, ibadah Pak ya. untuk rumah ibadah itu 50 plus 50 Pak. Oh. Tapi untuk tarif yang lainnya dia diskon 50%. Kenapa begitu? Karena kan seperti kita tahu mungkin ada yang dapat rezeki nambah oven di rumahnya atau nambah pakai yang tadi pakai kompor gas, terus karena ini beralih ke mungkin lifestyle yang lebih sehat, dia berubah pakai kompor listrik sehingga kan butuh daya yang lebih tinggi malah. Terus juga perlu tambah AC di rumahnya karena menyambut Ramadan lebih mager kalau siang lah ya. Tidur juga katanya ibadah kan kalau puasa, jadi misalnya siang lebih nyaman pakai AC, jadi dayanya nggak cukup, kita kasih diskon Pak, diskon tambah daya. Diskon tambah daya itu berlaku sampai tanggal 1 Maret Pak. Jadi pas hari pertama puasa itu sudah bisa menikmati diskon tambah dayanya. Nah kan dalam pemakaian listrik mungkin masyarakat di selama Ramadan itu agak tinggi juga sebenarnya. Iya betul Pak. Untuk mengantisipasi mati listrik itu biasanya terjadi biasa. Iya Pak, jadi secara 24 jam itu kita standby melalui aplikasi PLN Mobile, kita terima gangguannya Pak. Dan kami pun juga dari tim teknis kami juga melakukan siaga Pak, namanya ada siaga Ramadan. Setiap hari-hari besar pasti kami membentuk tim siaga Pak. Dan dari sisi teman-teman K3 juga di sini ada Pak Ayub, itu juga kita mengadakan juga pasukan untuk menyambut puasa dan Idul Fitri ini Pak. Nah untuk penyampaian keluhan Pak, misalnya ada pelaporan kendala listrik apa selama Ramadan ini? Bisa Pak? Iya, jadi mungkin sekalian di sini kami memperkenalkan ini aplikasi namanya PLN Mobile. Jadi sebenarnya ini aplikasi lama yang diperbarui. Jadi sudah launching mungkin sekitar tahun 2020. Sudah jalan mungkin sekitar 5 tahun, namun sebenarnya sudah lama aplikasinya, cuma diperbarui fiturnya. Nah untuk sekarang ini semua layanan yang biasanya pelanggan ke kantor itu bisa selesai hanya di aplikasi PLN Mobile. Nah, jadi mau seperti pelayanan pasang baru, tambah daya, beli token, bayar listrik, terus pengaduan keluhan, gangguan, semuanya di dalam satu aplikasi. Jadi sebenarnya sekarang pelanggan dimudahkan, tidak harus ke kantor lagi untuk melapor. Nah apalagi kan zaman sekarang sudah teknologi semuanya, kami juga beradaptasi di sana. Jadi dimanapun dan kapanpun itu pelanggan bisa melapor keluhan ataupun gangguan. Cuma dengan syarat mendownload aplikasi yang namanya PLN Mobile di App Store dan Google Play Store. Itu tersedia, silahkan di-download dan dicoba. Dan untuk registernya cukup mudah, cuma bisa dengan nomor telepon atau email sudah bisa langsung register, nggak butuh lama. Nanti bisa dicoba juga jika ada di rumahnya padam ataukah melihat ada pemadaman, bisa dilapor langsung itu. Dan itu juga kami ada SLA-nya, harus layani berapa lama direspon, di kapan dipulihkannya juga. Jadi kalau untuk respon time kami sebenarnya secepat-cepatnya. Biasa dalam hitungan menit itu ada pasti petugas yang hubungi. Nanti dihubungi, paling ditanya
apa kendalanya, nanti kalau memang butuh petugas ke lokasi, petugas langsung datang, dan itu juga bisa di tracking di aplikasi tersebut. Ini petugas kami sudah di perjalanan, sudah lokasi atau bagaimana, nanti juga kalau sudah selesai juga dikonfirmasi kembali ke pelanggannya. Jadi selama ini mungkin pelanggan taunya mungkin lewat telepon petugas, cuma kan terkendala petugas kami kan biasanya shipping, nggak 24 jam di kantor. Terus mungkin HP-nya nggak aktif, bagaimana? Nah, ini dengan aplikasi PLN Mobile tidak ada kendala lagi sekarang. 24 jam selama 7 hari itu kami standby. Nah, ini untuk masyarakat juga sambil mengingatkan atau mempromosikan bahwa sekarang ada layanan di PLN, meskipun itu sudah aplikasi lama Pak ya, yang diperbarui, tapi ini sangat membantu untuk masyarakat untuk mendapatkan layanan yang optimal dari PLN melalui PLN Mobile Pak ya. Bisa di-download di Android dan iOS. Oh, gitu. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan dari PLN yang sekarang di Ramadan ini kan, apakah Ramadan apakah gitu? Oh iya, berbagi gitu. Iya. Jadi kalau bukan hanya di Ramadan Pak, kami punya namanya Light Up the Dream. Itu Light Up the Dream itu adalah program yang digagas oleh teman-teman PLN sendiri, yang dimana itu adalah patungan-patungan dari pegawai PLN untuk menyalakan mimpi ceritanya Pak. Jadi orang yang belum punya listrik, yang belum apa, misalnya ada usulan, ada apa, itu di-list ke kami, dan kami buka donasi itu setiap bulannya ada Pak, ya, Light Up the Dream. Dan untuk Ramadan ini biasa kami akan kolaborasi dengan Yayasan Baitul Mal kami, ada YBM PLN. Itu YBM ini adalah memotong gaji kami 2,5% dari setiap penghasilan pegawai itu untuk dikelola sebagai badan mal. Jadi untuk di bulan Ramadan ini kami berkolaborasi dengan Yayasan Baitul Mal PLN untuk selain memberikan bantuan Light Up the Dream atau penyalaan listrik, kami juga memberikan bantuan sembako seperti itu Pak. Ya, dan bukan hanya di Ramadan, tapi sebetulnya setiap bulan juga ada kegiatan-kegiatan kami Pak, seperti itu. Seperti CSR yang lain juga yang sudah berlangsung di sini Pak, di Kabupaten Bulukumba tentunya, itu ada di Pulau Liukang Loe Pak. Ya, itu ada program dari Yayasan Baitul Mal itu bidan cahaya namanya Pak. Oh, itu ada bidan yang kami bina untuk di sana Pak, kami berikan operasional juga untuk memberikan layanan kesehatan di Liukang Loe, sambil kami juga memberikan program di sana yang tadinya belum ada listrik, kami kasih produk namanya Supersan Pak. Itu produk inovasi kami yang 100% green energy, dari solar panel langsung masuk ke kWh meter. Jadi ada juga yang kami berikan bantuan listrik di sana, ada juga yang memang langsung kami layani dengan program produk Supersan itu pasti. Iya, jadi lebih ramah lingkungan juga. Iya, jadi bisa dibilang kalau untuk Pulau Liukang itu Pak 100% green energy. Baik. Nah, ini kan dengan luasan apa ya, bisa dibilang Bulukumba kan menangani beberapa kabupaten Pak. Iya Pak. Nah, tantangan terbesar PLN Pak dalam layanan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau dari segi ini Pak yang mendukung perekonomian dari PLN itu kami statement kami siap selalu mensupport. Jadi kalau ada investor yang mau berinvestasi di Bulukumba, ataupun kami kan ada membawahi 5 kabupaten mulai dari Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba sendiri, Sinjai dan Selayar. Kami sangat terbuka lebar jika ada investor yang mau berinvestasi, membuka pabrik atau apa di sini, untuk supaya listrik kami siap untuk melayani Pak. Dan alhamdulillah 2 tahun belakangan ini di Bulukumba cukup signifikan Pak, mulai ada pabrik-pabrik yang masuk, terus termasuk dari retail juga makin bertambah, Alfa Media, seperti Market, terus mungkin ada juga swalayan yang besar yang masuk ke sini. Jadi itu salah satu bukti bahwasanya PLN siap melayani Pak untuk mendukung perekonomian seperti itu. Pabrik-pabrik juga sudah mulai banyak yang masuk ke Bulukumba. Tentunya selain dengan bersinergi dengan pemerintah daerah Bulukumba untuk menarik investor di sini, kami dari segi pelayanan listrikan PLN Bulukumba siap Pak untuk melayani. Jadi dengan adanya itu kan otomatis perekonomian semakin ini tuh. Sampai sekarang kita lihat mungkin Bulukumba perkembangannya sangat pesat Pak ya. Dari
didukung juga oleh sinergi dari pemerintah daerah. Kami pun siap, karena kalau kami yang narik investor kan nggak mungkin. Betul. Coba kami di sisi tupoksinya kami melayani kelistrikan, kami siap untuk melayani. Jadi silakan untuk para pengusaha yang berinvestasi di Bulukumba untuk kelistrikan, Bulukumba siap melayani. Luar biasa. Nah, ini kan yang saya tadi sampaikan bahwa kan kita pun bukan dengan luasan wilayah itu tantangan terbesarnya apa Pak? Atau tantangan yang biasa dihadapi? Ya. Kalau tantangan terbesar itu di dalam melistriki Kabupaten Bulukumba secara khusus, kalau kami jalankan dari Jadi Ponto Bantaeng Bulukumba Senja dan Selayar ya, khusus di Kabupaten Bulukumba tantangan terbesarnya itu mungkin umum Pak ya, misalnya Bulukumba itu terkait keandalan jaringan. Terkait itu banyak itu pohon yang mendekati jaringan kami Pak. Nah itu pohon yang mendekati jaringan dari existing PLN, utamanya jaringan yang namanya kalau di istilah kelistrikan jaringan distribusi. Itu tegangannya itu 20.000 volt atau 20 kV, 20 kilovolt. Nah, ini sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat. Tapi alhamdulillah khusus Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jadi Ponto Senjai, Selayar dan Bantaeng, pemerintah yang mendukung dalam meningkatkan penggunaan listrik ini dengan menjaga keandalan, di mana apabila ada pohon yang menyentuh atau mendekati jaringan kami, pemerintah silahkan memangkas, atau yang akan membahayakan silahkan ditebang. Karena pohon saja itu bukan hanya mematikan distribusi tenaga listrik, tapi juga apabila ada sudah pohon tua bisa tumbang dan itu bisa memutus itu ya. Betul, itu yang terjadi. Jadi bukan hanya tumbang, kalau sudah mengena kalau pohon Pak, kalau sudah mengena jaringan kami biasa padam. Nah kalau padam jaringan besar ini kan betul bisa saja banyak rumah, banyak pelanggan kami yang satu wilayah Pak. Betul. Nah ini juga mungkin kendala mungkin dari yang seperti kita sebutkan tadi bahwa pertama pohonnya biasa. Karena masyarakat responnya bagaimana Pak? Nah, itu responnya masyarakat alhamdulillah mendukung Pak. Jadi pada tim kami ini kan dari inspeksi Pak ya. Kali inspeksi, pertama inspeksi itu ada penyebab gangguan pohon langsung kita tebang. Dan kedua prediktif ya. Kita ada inspeksi, apabila ada mendekati kita tebang, kita pangkas, dan alhamdulillah masyarakat mendukung. Silakan Pak, bahkan banyak juga masyarakat membantu. Nah, bukan hanya masyarakat, tapi pemerintah setempat, dinas lingkungan hidup sendiri itu membantu juga kami dari PLN untuk melakukan pemangkasan atau pemangkasan pohon sendiri Pak. Nah, ini juga mungkin untuk masyarakat yang mungkin punya pohon baik produktif mungkin bisa dibantu PLN untuk mengawasi supaya tidak mendekati jaringan. Selain itu berbahaya untuk memutus jaringan atau listrik ke wilayah lain, juga berbahaya untuk diri sendiri juga Pak ya. Betul Pak. Karena kan pohon itu mengandung air dan air itu adalah salah satu, kalau secara teknisnya itu konduktor atau penghantar listrik. Jadi apa yang kenapa pohon bisa menyebabkan padam? Karena mayoritas kan kabelnya masih kabel udara. Ketika ada pohon yang terkena kabel kami, otomatis ada arus atau tegangan yang turun ke tanah, itu jadi menyebabkan korsleting. Kenapa jadinya padam? Karena sistem proteksi kami bekerja. Ketika tidak padam Pak, yang kami takutkan jika ada proteksi tidak bekerja, maka ada aliran listrik yang turun ke tanah. Nah, kami punya sistem proteksi yang mendeteksi itu Pak, sehingga dia padam otomatis. Bukan karena sistem kami tidak kuat terhadap gangguan, cuman itu adalah untuk keselamatan penyaluran tenaga listrik Pak. Sistem proteksi kami bekerja untuk mematikan karena ada arus yang terindikasi ground fault namanya. Dia ada listrik yang ke ground, ada listrik yang ke tanah, sehingga daripada menyebarkan ibaratnya ada potensi bahaya di situ, maka sistem proteksi kami yang akan langsung mematikan aliran listrik. Ya itu tadi yang disampaikan Pak Ayub, bahwasanya bukan sebagai tantangan juga karena pohon untuk penghijauan dan lain-lain Pak ya. Cuman dengan keterbatasannya SDM kami, karena kami juga tidak bisa setiap hari karena kan luas Pak ya wilayah kerja kami. Maka ketika ada masyarakat yang merasa pohon ini sudah dekat dan takut memotong atau takut memangkas
ataupun takut menebak, itu bisa laporkan kami lewat aplikasi PLN Mobile. Tadi kami akan menjadwalkan untuk eksekusi di situ Pak. Selain misalnya PLN ini berarti bermusuhan dengan pohon, kami nggak bermusuhan dengan pohon Pak. Dan beberapa juga program kami laksanakan dengan Dinas Lingkungan Hidup yang dimana tadi kami sampaikan di awal untuk sinergi dengan pemerintah daerah itu cukup terjadi dengan baik. Kami juga melakukan beberapa penghijauan Pak, seperti di tahun lalu di bulan Desember kami punya event namanya Green Festival. Di situ ada salah satu rangkaiannya kami melakukan penanaman bibit pohon bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Pak. Gitu. Jadi pohon-pohon yang tadinya sudah tua yang ketika ada potensi untuk rebah itu bisa nanti kita sinergikan untuk diganti, kita tanam lagi di mana jadi budidaya Pak ya. Dengan budidaya itu membantu masyarakatnya. Untuk mohon maaf maksudnya diganti dengan cara kita penghijauan di lain. Maksud saya Pak, ya kan masyarakat itu khawatir nanti kita panggil ke kenakan biaya lagi. Oh tidak Pak, ini yang Tidak ada biaya. tidak ada biaya tambahan Pak. Tidak ada biaya tambahan seperti itu Pak. Berarti tinggal koordinasi dan kerjasama saja dengan Iya Pak, karena kan begini juga Pak, kalau memang pohonnya terlalu dekat dengan jaringan, misalnya warga takut, nanti saya potong, saya kena strom atau segala macam. Secara teknisnya, secara keselamatannya bisa lapor ke kami, nanti kami yang eksekusi Pak. Itu masyarakat tidak perlu takut karena ketika datang ke PLN tidak mungkin kami minta biaya untuk pemotongan tersebut. kan biasa khawatir dengan Betul. Nah, terkait soal keamanan Pak, sebenarnya jarak aman dari jaringan itu Pak, bagaimana? Apakah ada jarak tertentu? Nah, betul. Jarak aman dari jaringan besar kami itu Pak. Sebenarnya kalau masyarakat jaringan besar ya. Kabel besar itu, Pak. Iya, kabel besar. Itu jaringan besar itu yang 3 kawat itu Pak. Iya. Yang di atas tiang. Itu jarak amannya 3 meter Pak. Secara 3 meter jarak aman. Baik itu dari pohon dan dari rumah. Karena kondisi sekarang saja Pak, bukan hanya pohon Pak, tapi rumah juga sudah mendekati jaringan Pak. Karena yang pertama pastilah yang membangun itu pasti kami membangun jaringan itu dan mungkin kami pasang tiang pas depan rumah pintunya orang seperti itu. Ada juga Pak. Jadi apabila ada yang mendekati jaringan, minta tolong jaraknya itu maksimal 3 meter. Maksimal 3 meter. Apabila juga ada tindakannya Pak, misalnya ada yang mau diangkat dan akan menyentuh berpotensi jaringan, minta tolong sampaikan juga ke kami. Koordinasi Pak ya? Koordinasi ke kami. Karena supaya kita bisa merencanakan. Misalnya bisa padam, tapi kita direncanakan dulu butuh waktu, tidak langsung Pak. Misalnya saya mau bangun harus padam, enggak. Karena apabila terjadi pemadaman banyak pelanggan yang tidak bisa terus di area listrik. Dan nanti terbangun baru protes kenapa dikasih kaki di jaringan? Jadi disampaikan ke kami betul seperti ini jarak aman 3 meter. Jadi tetap ada koordinasi dan solusi. Ada koordinasi dan solusi. Makanya kami Pak di bagian kaki gitu, apabila teman-teman inspeksi bersosialisasi pasti kami sih membagikan brosur itu Pak. Brosur namanya peduli bahaya listrik. Bukan hindari itu, tapi peduli bahaya listrik. Listrik itu bermanfaat, bisa digunakan apa saja, tapi kita harus peduli akan bahayanya, bukan mengetahui peduli. Yang pertama tadi Pak, itu pohon, jarak aman pohon, yang kedua jarak aman bangunan. Yang ketiga itu Pak, itu gardu kita, ada kan gardu-gardu di yang pengerjaan foto bisa Pak. Enggak tahu jangan utak atik Pak. Karena bisa saja ada yang utak atik Pak, buka sembarang. Nah seperti itu. Karena bisa saja hal itu Pak bisa dikatakan namanya sabotase. Karena ada sabotase Pak. Apabila misalnya Pak ya, itu aliran listrik yang mengarah ke vital. Vital itu kan rumah sakit Pak. Oh betul. Mengarah ke rumah sakit. Apabila masyarakat yang tidak mengenal otak-atik memutus dan masyarakat rumah sakit padam, Teroperasi Pak. seperti itu Pak. Itu namanya vital. Jadi jangan sampai juga dalam area situ dipadamkan tiba-tiba ada pencuri, bisa saja seperti itu. Jadi gardu-gardu itu juga dilarang membuka atau mengotak-atik selain petugas karena itu termasuk aset kita. Nah itu Pak, karena satu gardu itu satu terang biasa berapa kali itu Mas? Bisa sampai ada ratusan saja. Jadi apabila trafo itu dipadamkan, diotak-atik disabotasi Dan itu biasa terjadi Pak ya? biasa Pak. Makanya kami teman-teman biasa mengunci pasang rambu, nggak tahu jangan dibuka. Keamanan berlapis ini. Jadi tapi kan mungkin biasa itu mengarah ke tindak pidana juga Pak ya? Ada Pak, seperti itu Pak. Jadi apabila ada sanksinya Pak di Undang-Undang Ketenaga Listrikan yang sengaja menghambat aliran listrik seperti itu.
Jadi juga. Bisa sengaja, jadi ada sanksinya juga Pak. Terus yang sering gardu, ini kan banyak sekarang ada promo Pak ya, promo tambah daya dengan sekali 50%. Biasanya di masyarakatnya kasih jalan terus asik diskon ini 24 jam, kipas angin jalan terus 24 jam. Tapi benda-benda itu Pak menghasilkan namanya panas. Menghasilkan namanya panas sehingga jangan sampai korslet bisa terbakar kita punya rumah Pak. Jadi kita gunakan juga listrik secara bijak seperti itu. Ya. Terus selanjutnya Pak, kita punya instalasi listrik kan ini instalasi rumah Pak. Instalasi listrik dalam rumah kita harus cek juga Pak. Apakah dalam sambungan itu sudah ada yang putus, sudah ada yang jangan sampai korslet muncul percikan api. Karena instalasi dalam rumah itu sudah tanggung jawab pemilik rumah. Instalasi pelanggan istilahnya itu sudah tanggung jawab pemilik rumah. Jadi kita sering periksa lagi jaringan kami seperti itu. Jaringan instalasi kabel dalam rumah kita seperti itu Pak. Karena jangan sampai ada korslet seperti itu. Terus ada juga hindari yang umum ini Pak, hindari menggunakan tusuk kotak bertumpuk, misalkan satu kotak colokan. Istilahnya kalau kita itu Pak sambungan kabel, dicolok satu menyambung lagi sama tertumpuk 5. Nah itu panas Pak, panas terpusat di sini jadinya terbakar korslet. Nah ini juga. Nah itu bahaya Pak ya. Bahaya Pak, itu bisa memicu kebakaran. Betul Pak. Terus yang ini Pak, ada juga anak bermain lain Pak. Nah ini bisa juga padahal di jaringan kami Pak. Kalau bilangin layangannya dia tarik menyentuh 2 kawan, bukan hanya jaringan padam Pak, bisa saja Pak yang bermain itu kena strum. Nah jadi kalau kami biasanya inspeksi ada anak layangan, kita panggil semua mamanya, orang tuanya, Bu, anak jangan sampai jaringan ini layangannya sudah mengarah ke jaringan ini, bisa saja terkena listrik. Alhamdulillah di Kabupaten Bulukumba wilayah kerja kami Pak, itu semua orang tua mendukung paham itu. Apabila ada anak-anak yang bermain layang-layang, kita sampaikan langsung dia sampaikan anaknya turun dan layangnya diturunkan Pak. Itu butuh dukungan masyarakat Pak. Terus yang terakhir ini Pak, yang bayi itu namanya jerat babi. Nah itu namanya jerat babi yang banyak di Bulukumba banyak Pak. Seperti itu bukan. Jadi jerat babi itu Pak itu bukan jaringan listrik PLN. Sebab sudah jaringan instalasi milik pelanggan, di mana dalam suatu rumah ada rumah sambung instalasi kabelnya ditarik ke kebunnya. Nah kabel instalasi dari pelanggan itu setelah kilometer dari rumah itu dari rumah ke sana. Nah itu Pak, setelah dia pasang apa itu terus korbannya itu Pak bukan hanya babi tapi keluarganya sendiri. Dan banyak terjadi Pak. Banyak terjadi. Nah bukan binatang yang disengat tapi bisa saja keluarganya manusia. Nah kan Pak biasa kami diskusi dengan petani Pak, Pak tegangannya ini kecil di Pak bisa tidak pegang, tidak kena bisa tidak apa-apa kan? Saya sampaikan, memang Bapak karena daya tahan tubuhnya kuat. Nah kan daya tahan tubuh orang berbeda-beda. Mungkin ada juga cuma yang kena yang kecil langsung kena. Tapi misalnya kena jantungnya, kayak orang tua Pak. Orang tua, jadi itu Pak saya tersengat kan tengah malam ini Pak ya biasanya tersengat dijerat kaget jatuh kepalanya terbentur di batu atau di mana terus apabila juga jatuh dia tidur di kabel Pak. Selesai Pak. Nah yang bertanggung jawab pemilik instalasi seperti itu. Jadi mungkin ini juga perhatian untuk masyarakat untuk tidak semena-mena ya, sengaja menggunakan jaringan listrik itu, tapi harus juga bijak Pak ya. Bisa bijak Pak. Kalau misalnya kalau kami dari PLN janganlah menggunakan jarak listrik itu. Ada mungkin metode-metodenya dari dinas pertanian yang paham apakah memasang jaring-jaring yang dari besi tapi tidak bertegangan supaya hama binatang itu tidak masuk Pak. Seperti itu sih Pak dari kami. Dan itu tadi tips-tips untuk menjaga keamanan dalam penggunaan listrik. Intinya adalah kita bagaimana bijak menggunakan listrik. Betul Pak. Nah mungkin sebelum kita masuk ke sesi akhir, ini kan masih banyak pelanggan kita yang masih menggunakan prabayar Pak. Pasca bayar. Nah itu kan kalau kita mereka mau beralih ke prabayar itu gimana Pak? Ya.
Jadi mungkin untuk yang tadi saya jelaskan, kami layanan prabayar dan pasca bayar, dan juga bagaimana jika yang sekarang pasca bayar mau ke prabayar. Nah itu untuk biayanya itu kami tidak ada. Tidak ada. Biaya gratis. Cuma memang ada biaya token perdana. Token perdana kan kembali lagi untuk pelanggan yang mati lagi nanti. Semacam saldo Pak ya? Saldo, jadi token perdana. Jadi harus ada token perdananya itu bisa mulai 5.000, bisa 5.000, 100. Nah itu sangat mudah sekali. Bermohonnya lewat PLN Mobile lagi tadi. Jadi semua layanan sudah ada di aplikasi PLN Mobile. Itu sisa diinput saja emailnya, ada pilihan menu perubahan daya, sisa dirubah dayanya dari pasca ke prabayar. Dan juga kami sampaikan juga untuk keunggulannya di prabayar itu, yang pertama dia tidak ada rekening minimum, yang dimana pasca bayar kalaupun kita tidak gunakan pasti ada timbul tagihan, karena ada namanya rekening minimum. Tapi kalau prabayar itu jika tidak digunakan ya tidak ada pembayaran, nanti ketika mau digunakan baru diisi lagi vouchernya. Yang kedua itu tidak ada sanksi pemutusan. Kalau pasca bayar kan jatuh temponya pembayarannya tanggal 20, tanggal 21 itu biasanya sudah ada petugas menagih. Kalau prabayar tidak ada. Jadi juga terkait juga pasca bayar kan biasanya dicatat juga petugas setiap hari. Nah kalau prabayar tidak ada. Tapi biasa kami lakukan pengecekan berkala, karena nggak mungkin kami nggak lakukan pengecekan apakah itu via error atau bagaimana. Itu biasanya kami tidak lanjuti dengan penggantian juga, jadi tidak sepenuhnya kami lepaskan. Ibaratnya pasti ada juga petugas nanti yang ke rumah walaupun pakai prabayar. Nah paling poin itunya lebih untung biasanya orang lebih enak menggunakan prabayar, dan juga bisa diestimasi penggunaannya. Misalnya biasanya isi berapa kok cepat habis. Nah itu bisa kita track. Oh apa nih yang banyak pemakaiannya. Tapi kalau pasca bayar kan kita biasanya berjalan terus, tiba-tiba ada tagihan baru, kok naik nih, nggak terasa. Jadi bisa kontrol kita kalau itu. Bahkan ada kekhawatiran juga Pak ya, biasa ini pemikiran misalnya awal tidak mau beralih ke prabayar karena percobaan katanya lebih hemat gitu. Oh itu tidak Pak? Sebenarnya nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu karena semua sistem pengukuran kami sudah dilakukan TERA dan itu sudah disegel juga dari Badan Meteorologi, karena memang presisi mengukurnya Pak. Dan kami juga setiap maksimal itu 8 tahun harus kami lakukan penggantian power meter, karena dia sudah namanya barang elektronik itu kan sudah tidak presisi lagi mengukur seperti itu. Nah, apa bedanya pasca bayar dan prabayar? Sebetulnya perbedaan persepsi saja Pak, karena mungkin yang pasca bayar kan kita terikat oleh waktu Pak. Dalam arti tagihannya itu setelah kita pakai misalnya di bulan Januari tanggal 1 sampai 31, kemudian di tanggal 1 Februari sudah mulai tagihannya, muncul tagihannya. Jadi merasa pengeluarannya hanya 1 kali Pak. Nah sedangkan kalau pas prabayar kan itu sebetulnya lebih fleksibel, karena beli hari ini bisa 20.000, bisa beli 5.000 dulu ya, tergantung kemampuan. Jadi kelihatannya mungkin kelihatan boros karena beli terus. Sedangkan kalau pasca bayar saksi bayar. Tapi sebetulnya kalau kami lihat keuntungannya malah lebih banyak di prabayar Pak, karena mungkin bagi yang berpenghasilan tetap seperti pegawai dan lain-lain, beda dengan yang pengusaha ataupun penjual atau berniaga, yang dimana ketika ini dapat hari ini pendapatan banyak, besok nggak ada lagi. Jangan sampai kalau pasca bayar kan harus terikat tanggal, di tanggal 1 sampai tanggal 20 harus bayar. Kalau pas prabayar kan bebas Pak, mau beli sekarang hari ini, mau beli besok, mau beli lusa, misalnya hari ini dapat rezeki banyak, oh bisa saya isi dulu banyak, nanti bisa bertahan mungkin 1 bulan, bisa bertahan mungkin 2 bulan. Mungkin persepsi itu yang ketika mungkin dia 20.000, jadi kelihatan sering beli Pak. Jadi itu mungkin persepsinya yang kelihatannya boros. Bedanya di situ saja sih Pak. Nah itu meluruskan saja bahwa untuk listrik penggunaan prabayar dan pasca bayar sebenarnya sama. Sama Pak. Cuma mungkin pola membayarnya rasa berbeda. Iya, bahkan lebih untung itu prabayar seperti disampaikan Pak Rido tadi. Kalau yang pasca bayar itu Pak ada rekening minimum atau biaya abodemen.
setiap bulannya itu 40 jam nyala. Pakai tidak pakai, kalau dia kurang dari 40 jam nyala harus bayar 40 jam nyala. Nah, ketika dia berubah ke pasca bayar, misalnya ada rumah di Bulukumba tapi kita berkegiatan di Makassar, misalnya seperti itu, tidak ada lagi tagihan abodemen karena kita pakai prabayar. Kita bayar dulu baru kita pakai. Kalau pasca bayar ada biaya abodemennya, nggak terpakai. Misalnya ada rumah di sini tapi kita berkegiatan di Makassar, ini tetap muncul tagihannya itu senilai 40 jam nyala. Jadi daya dikali 40 jam nyala dikali rupiah per KWH-nya. Mungkin juga tidak khawatir lagi capek itu yang terpenting bahwa kalau pasca bayar kan khawatir kita kalau jadi sampai tempat ini tidak akan lagi. Iya, betul. Tapi kalau prabayar kan ya sekebutuhannya kita, sekebutuhan lebih fleksibel. Iya, dan di mana saja kan sekarang sudah bisa membeli token, Pak. Buat tidak harus ada di mobile. Mungkin sahabat dari selatan saling sosialisasi juga bahwa semua kebutuhan dan layanan PLN itu sudah ada di satu aplikasi namanya Mobile PLN. Nah, mungkin Pak terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk pelanggan kita untuk lebih bijak menggunakan listrik, menjaga keamanannya dan lebih nyaman lah menggunakan listrik. Ya Pak, mungkin tambahan juga Pak, semakin kesini kita lihat pemanasan global, kita lihat semakin lingkungan kita yang semakin tidak sehat, bisa dibilang begitu. Jadi kami di PLN Pak sudah mengembangkan juga namanya electrifying lifestyle atau lifestyle yang lebih sehat dengan menggunakan listrik. Misalnya beralih dari gas ke listrik sehingga kan mengurangi emisi karbonisnya Pak. Dan kemudian juga terkait kendaraan listrik, kami lihat alhamdulillah di Bulukumba maupun di kabupaten di bawah wilayah kerja kami sudah mulai banyak yang beralih dari kendaraan berbahan bakar bensin ke listrik, motor listrik yang sekarang juga harganya sudah sangat terjangkau Pak, ya beda dengan seperti dulu. Terkait juga itu bukan hanya di motor listrik, kita sudah banyak juga pengguna mobil listrik sekarang Pak. Dan di wilayah kerja kami mulai dari Jeneponto sampai Sinjai itu kita sudah ada SPKLU namanya Pak, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, yang dimana di Bulukumba sendiri ada di kantor kami di PLN P3 Bulukumba Jalan Lantore Pasewang. Itu ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang dimana ketika high season kayak kemarin libur Natal dan Tahun Baru itu sudah banyak juga pengguna mobil listrik yang liburan ke Bira Pak. Ya, jadi apabila ada warga Bulukumba dan sekitarnya, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Sinjai yang berkegiatan tidak di sini dan memiliki mobil listrik, jangan takut untuk kehabisan Pak. Nah, apalagi kalau mau mudik pakai mobil listrik itu sudah aman karena kita standby 24 jam melalui Super Apps kami itu PLN Mobile itu juga di situ semua mengakomodir Pak. Jadi ke SPKLU hanya isi lewat PLN Mobile itu bisa langsung charging. Untuk titik-titik pengisiannya sendiri untuk di mana? Itu untuk tersedia juga bisa dilihat di PLN Mobile Pak. Untuk di Jeneponto ada di kantor ULP Jeneponto di jalan apa itu namanya? Iya, kantor Pasewang. Terus di Bantaeng ada di Jalan Kartini di kantor PLN Bantaeng. Di Sinjai ada di kantor PLN Sinjai juga jalan. Yang di Sinjai Jalan Anggrek. Jalan Anggrek yang ada di Sinjai. Jadi di Bone pun ada, di Makassar juga sudah ada. Jadi untuk liburan terutama Bulukumba ini kan ada destinasi wisata Pak ya. Bila itu kami lihat juga tren penggunaan mobil listrik ataupun wisatawan yang menggunakan mobil listrik itu sudah cukup banyak Pak. Jadi sudah aman semua. Sudah aman semua, kami sudah siap untuk mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia seperti itu. Oke, dari Pak. Ya. Kalau dari bagian keselamatan Pak, keamanan dan lingkungan, kami mengatur kembali terkait bijaklah penggunaan energi listrik, lebih bahaya listrik banyak, lebih banyak manfaatnya lah dibanding bahayanya. Tapi kita perlu menyampaikan terkait bahaya listrik. Yang pertama, saya kembali, jangan menggunakan listrik, jarak listrik dan hindari pemakaian listrik yang tidak sesuai ketentuan. Contoh seperti kayak jalan babi atau jalan binatang. Yang kedua, jangan memasuki atau menyentuh garis listrik kami karena itu berbahaya dapat memudahkan aliran listrik.
Yang ketiga, hindari penggunaan stop kontak menumpuk karena dapat menghasilkan panas dan berpotensi kebakaran. Yang keempat, sering-seringlah cek instalasi rumah kita. Jangan sering-sering cek, sering-sering bersihkan, jangan sampai ada potensi korslet. Kelima, itu hindari apabila pelanggan memiliki pohon yang berdekatan dengan jaringan kami, silahkan ayolah kita menebak. Tapi apabila berpotensi menyentuh atau masyarakat takut jangan sampai kita tersengat jaringan listrik, silahkan menghubungi PLN Pak, atau melapor kepada mobile juga bisa. Tim kami akan turun untuk segera memangkas Pak. Yang kelima, hindari berkegiatan dengan dekat jaringan menengah ke 20 volt jaringan listrik kami. Itu jarak aman 33 meter. Ada bangunan atau spanduk atau baliho-baliho yang mendekati jaringan kami maksimal 3 meter. Seperti itu mungkin dari saya. Bijaklah penggunaan energi listrik supaya kita dapat selamat. Ya, jadi mungkin untuk semua pelanggan dan masyarakat yang menonton podcast ini bisa langsung segera mendownload aplikasi PLN Mobile. Jadi jangan ditunda, langsung download, langsung register dan dicoba fiturnya. Kalau biasanya sebelum dicoba itu belum tahu, tapi kalau sudah mencoba satu kali itu pasti dirasakan mas kemudahannya, manfaatnya. Dan juga yang kedua tadi terkait promo tambah daya, kebetulan kami promonya sampai tanggal 1, jadi mungkin sisa berapa hari? 2 hari. Besok terakhir. Jadi mungkin bisa langsung jika ada yang mau tambah daya bisa melalui kantor PLN kalau memang itu, tapi lebih singkatnya lewat PLN Mobile. Itu cukup transaksi saja, pembelian token atau pembayaran listrik, otomatis dapat voucher, nanti bisa langsung registerkan. Mungkin itu dari saya. Menambahkan juga pakai PLN Mobile, jadi jangan takut pakai PLN Mobile karena di dalamnya itu sering ada event-event terkait undian Pak. Jadi di tahun lalu ada yang dapat mobil listrik, ada yang dapat motor listrik, handphone dan lain-lain. Jadi semakin sering bertransaksi itu juga ada rewardnya gitu Pak untuk di aplikasi PLN Mobile. Baik, terima kasih Bapak Dino, Pak Ayu, Pak Dimas atas kesempatannya bersama kami di podcast Radar Selatan. Informasi yang disampaikan mungkin cukup informatif untuk masyarakat Bulukumba, khususnya di wilayah P3 Bulukumba. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak memberi pencerahan bagi pelanggan kita, pelanggan pengguna listrik, terutama soal bagaimana keamanan menggunakan listrik dan bijak menggunakan listrik. Baiklah, terima kasih sahabat Radar Selatan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.